Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di video ini kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul dengan etika dan profesi keguruan yang beranggotakan 3 orang, yaitu Nuratul Mutmainah, Nur Fatimatul Zahra, dan saya Siti Komariah. Pertama, kita membahas tentang pengertian dari kode etik guru itu sendiri. Yang kedua, fungsi dari kode etik guru. Yang ketiga, apa itu kode etik guru Indonesia. Yang keempat, tujuan dari penetapan kode etik guru. Yang kelima, sanksi terhadap pelanggaran kode etik guru. Dan yang pertama itu pengertian dari kode etik guru. Secara etimologi, kode etik berasal dari 2 kata, yaitu kode dan etik. Kode berasal dari kata Prancis, yaitu code, yang artinya norma atau aturan, atau merupakan tanda-tanda atau simbol berupa kata-kata, tulisan, atau budaya disepakati untuk maksud-maksud tertentu. Dan sedang etik berasal dari kata etiquette, yang artinya tata cara atau tingkah laku. Dan sedangkan guru itu sendiri merupakan semua orang yang berwenang dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membina anak didik, baik secara individual atau klasikal di sekolah maupun di luar sekolah. Jadi, yang dimaksud dengan kode etik guru adalah pedoman atau aturan-aturan atau norma-norma tingkah laku yang harus ditaati dan diikuti oleh guru profesional dalam melaksanakan tanggung jawabnya sehari-hari. Selanjutnya, poin kedua yaitu fungsi dari kode etik guru. Berdasarkan Kongres 21 Persatuan Guru Republik Indonesia nomor 6 Kongres 21 PGRI 2013 tentang kode etik guru, fungsi dari kode etik guru adalah: 1. Memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas dan yang digariskan. Yang kedua, sebagai saran kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Yang ketiga, mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Pembahasan yang selanjutnya adalah kode etik guru Indonesia. Guru menyadari bahwa pendidikan merupakan suatu bentuk pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, diperlukan pedoman bagi guru untuk dapat melaksanakan tanggung jawab tersebut. Yang pertama adalah guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila, yaitu guru wajib membimbing dan menuntun peserta didiknya untuk menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. Misalnya, dalam proses pembelajaran, hendaknya guru itu melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswanya. Kalau untuk SD, ya sesuai kebutuhan SD, begitu juga dengan SMP dan SMA. Jadi tidak secara sembarangan. Yang ketiga, guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. Jadi, guru itu perlu mengadakan hubungan yang baik dengan para peserta didiknya untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya tentang peserta didik. Tujuannya adalah untuk mengetahui karakteristik peserta didik sehingga guru dapat membimbing dan menciptakan proses pembelajaran dengan optimal. Yang keempat, guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar. Guru itu dapat menciptakan suasana yang baik dan nyaman bagi peserta didiknya supaya peserta didiknya itu tidak merasa bosan ketika belajar. Yang kelima, guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat di sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan. Selain memiliki hubungan baik dengan peserta didik, guru itu hendaknya memiliki hubungan baik dengan orang tua murid peserta didik dan masyarakat sekitarnya untuk bersama-sama menyukseskan
tujuan pendidikan. Yang keenam, guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya, yaitu guru perlu meningkatkan mutu dan martabatnya, misalnya dengan mengembangkan materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan, kemudian mengikuti workshop atau penataran, dan bertukar pikiran dengan guru-guru yang lain. Yang ketujuh, guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial. Ya, guru itu harus memiliki hubungan yang baik dengan guru-guru yang lain dan memiliki semangat kekeluargaan. Yang kedelapan, guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Dan yang terakhir adalah guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Oke teman-teman, sekarang kita sampai di poin D dan poin E dari makalah, yaitu tujuan penetapan kode etik guru dan sanksi terhadap pelanggaran kode etik guru. Yang pertama adalah poin D, tujuan penetapan kode etik guru. Dirumuskannya tujuan yang pasti adalah untuk kepentingan organisasi tersebut lah. Secara umum, tujuan kode etik guru adalah untuk menjamin para guru atau petugas lainnya agar dapat melaksanakan tugas kependidikan mereka sesuai dengan tuntutan etis dari segala aspek kegiatan penyelenggaraan pendidikan. Secara umum, tujuan kode etik guru ditetapkan, ada pengertiannya adalah yang seperti tadi ya teman-teman. Nah, secara khususnya penetapan kode etik guru ini ada 4 secara khususnya. Yang pertama adalah menanamkan kesadaran kepada anggotanya bahwa kode etik merupakan produk anggota provisinya yang berlandaskan pada falsafah Pancasila dan UUD 1945. Jadi tujuan penetapan kode etik ini masih dan harus berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Jadi guru-guru itu juga harus, kode etik guru-guru itu masih harus bernilai Pancasila dan UUD 1945. Yang kedua yaitu mewujudkan terciptanya individu-individu profesional di bidang kependidikan yang mampu tampil profesional sesuai kompetensinya. Jadi tujuan ditetapkannya kode etik ini juga untuk membantu terciptanya individu-individu atau guru-guru yang profesional di bidang pendidikan sesuai dengan profesional kompetensinya. Nah, kompetensi guru kan ada 4, teman-teman masih ingat. Yang pertama adalah pedagogik, yang kedua adalah profesional, yang ketiga adalah kepribadian, dan yang keempat adalah sosial. Jadi tujuan ditetapkannya kode etik ini juga membantu guru-guru untuk profesional di dalam kompetensinya, di pedagogiknya profesional, di kepribadiannya profesional, di sosialnya profesional, di semua aspek kompetensinya guru bisa profesional. Yang kemudian poin C, membentuk sikap profesional di kalangan tenaga pendidikan maupun masyarakat umum dalam rangka penyelenggaraan pendidikan. Jadi tujuan penetapan kode etik guru ini bukan hanya membantu untuk mewujudkan profesional di bidang kompetensinya, tapi juga profesional di bidang umum seperti pada masyarakat dan penyelenggaraan pendidikannya pastinya. Kemudian poin D, meningkatkan kualitas profesional tenaga kependidikan untuk keperluan pengembangan kode etik itu sendiri. Jadi tujuan ditetapkannya kode etik guru ini juga untuk membantu meningkatkan kualitas profesional tenaga kependidikan. Jadi guru akan terus berlomba untuk meningkatkan kualitas mereka dalam keprofesionalannya. Selanjutnya yaitu poin E, sanksi terhadap pelanggaran kode etik guru. Dari ditetapkannya kode etik guru ini lahirlah larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh guru untuk menjaga martabat dan keprofesian guru tersebut. Nah, dari larangan-larangan tersebut juga hadirlah sanksi agar larangan-larangan tersebut tetap terjaga, tetap tidak dilakukan oleh para guru.
Sanksi pelanggaran kode etik guru ini bisa berupa sanksi moral dan sanksi hukum atau sanksi administrasi. Kasus-kasus pelanggaran kode etik ini akan ditindak oleh Dewan Kehormatan atau Komisi Khusus. Jadi terdapat Dewan Khusus dan Komisi Khusus yang diadakan untuk menilai pelanggaran dan memberikan sanksi-sanksi terhadap guru yang melanggar dari kode etik. Pada makalah kami sudah dijelaskan secara khusus sanksi pelanggaran kode etik profesi guru yang telah diatur yang telah diatur dalam rumusan kode etik guru pada Kongres PGRI ke-21 tahun 2013 pasal 7, 8 dan 9 sebagai berikut. Pasal 7 ayat 1 berbunyi, guru dan organisasi profesi bertanggung jawab atas pelaksanaan kode etik guru Indonesia. Jadi, guru dan organisasi profesi ini sendiri yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kode etik guru Indonesia. Yang kedua, guru dan organisasi guru berkewajiban mensosialisasikan kode etik guru Indonesia kepada rekan sejawat, penyelenggaraan pendidikan, masyarakat, dan pemerintah. Jadi guru dan organisasi guru juga berkewajiban untuk untuk mensosialisasikan kode etik guru ini yang tidak boleh dilanggar kepada rekan sejawat mereka, kepada penyelenggara pendidikan yang lain, kepada masyarakat, dan kepada pemerintah. Dalam pasal 8 ayat 1 berbunyi, pelanggaran adalah perilaku menyimpang atau tidak melaksanakan kode etik guru Indonesia dan ketentuan perundangan yang berlaku yang berkaitan dengan proses protes guru. Yang kedua, guru yang melanggar kode etik guru Indonesia diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, jenis pelanggaran meliputi pelanggaran ringan, sedang, dan berat. Jadi pelanggaran yang sudah dilakukan oleh guru ini digolongkan dalam 3 golongan, yakni pelanggaran ringan, sedang, dan berat. Dan itu yang bisa menentukan hanya Dewan Kehormatan dan Komisi Khusus yang diciptakan untuk memberikan sanksi, untuk menilai dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang sudah dilakukan. Pasal 9 ini terdapat 6 ayat. Yang pertama, pemberian rekomendasi sanksi terhadap guru yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik guru Indonesia merupakan wewenang Dewan Kehormatan Guru Indonesia. Sudah seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi yang bisa memberikan sanksi, yang bisa merekomendasikan sanksi terhadap guru yang melakukan pelanggaran adalah Dewan Kehormatan Guru Indonesia, Dewan Kehormatan dan Komisi Khusus yang sudah diciptakan untuk memberikan sanksi tersebut. Yang kedua, pemberian sanksi oleh Dewan Kehormatan Guru Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus objektif, tidak diskriminatif, dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar organisasi profesi serta peraturan perundang-undangan. Jadi sanksi yang diberikan itu tidak boleh bertentangan, juga harus objektif, tidak boleh diskriminatif, dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar organisasi profesi. Yang ketiga, rekomendasi Dewan Kehormatan Guru Indonesia sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 wajib dilaksanakan oleh organisasi profesi guru. Jadi sanksi yang sudah direkomendasikan oleh Dewan Kehormatan ini harus wajib dilakukan oleh organisasi profesi guru. Yang keempat, sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan upaya pembinaan pada guru yang melakukan pelanggaran dan untuk menjaga harkat martabat profesi guru. Jadi sanksi yang diberikan ini bukan untuk dalam bahasa Indonesianya, dalam bahasa Jawanya tuh ben gak cegah gitu, bukan, tapi untuk melatih agar untuk menjaga. Jadi untuk menjaga harkat dan martabat sebagai guru gitu. Yang selanjutnya, siapapun yang mengetahui telah terjadi pelanggaran kode etik guru Indonesia wajib melapor kepada Dewan Kehormatan Guru Indonesia, organisasi profesi guru, atau pejabat yang berwenang. Jadi walaupun ini rekan sejawat atau organisasi penyelenggaraan gitu, juga apabila mendapati
pelanggaran yang sudah dilakukan ini wajib melaporkan kepada pihak yang berwajib. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu setiap pelanggaran dapat melakukan pembelaan diri dengan atau tanpa bantuan organisasi profesi guru dan atau penasihat hukum sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan. Sekian presentasi dari kelompok kami, ikan hiu makan tomat, jangan banyak sambat, ayo semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.